يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karomah ke-71, Guru Bakri dan Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kisah ini barangkali sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum, dituturkan oleh Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh Ponpes Al-Mursyidul Amin Gambut. Kisah ini merupakan kisah nyata pengalaman pribadi saya. Dan jika saya berdusta, maka bisa disebut saya sebagai orang munafik. Suatu saat menjelang saya berangkat haji, saya datang menemui abah guru sekumpul. Abah guru, siapa nang jadi wali kutub saat ini di Mekah? Abah guru sekumpul menjawab sambil senyum. Bakri, ngaran sidin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi. Saya bertanya lagi, di mana kira-kira ulun bisa ketemu beliau? Abah guru menjawab, kena ikam betamuan aja lawan sidin. Pada saatnya saya pun berangkat haji, namun hingga seminggu sebelum pulang ke tanah air, saya masih belum berjumpa dengan wali yang dimaksud. Akhirnya saya mencoba mencari informasi kepada mereka yang sudah lama tinggal di Mekah. Akhirnya saya mendapat keterangan bahwa beliau tinggal di sekitar Jabal Nur. Saya mendatangi tempat yang sudah diberitahu tersebut. Sesampai di sana persis tiba waktu sholat asar dan saya ikut sholat. Namun selesai sholat, saya heran karena wirid yang dibaca di sana persis dengan yang dibaca di sekumpul. Usai sholat kemudian digelar majelis ta'lim membaca kitab Syarah Ainiyah. Saya tambah terkejut karena seingat saya saat itu di sekumpul juga dibaca kitab yang sama. Setelah majelis, saya minta izin untuk ketemu Habib Abu Bakar. Tidak lama kemudian beliau pun keluar. Beliau kelihatannya sudah terlihat sepuh, tapi masih nampak gagah. Belum sempat saya mengucap salam, beliau sudah berkata, "Marhaban ya alimul kabir Syekh Muhammad Zaini Ghani Martapura." Selamat datang wahai seorang alim besar Syekh Muhammad Zaini Ghani Martapura. Nampaknya beliau sudah tahu apa yang sebenarnya. Yang beliau lihat bukan saya tapi guru sekumpul. Berarti abah guru sekumpul sudah memberitahu beliau kalau saya akan sowan ke tempat beliau. Entah bagaimana caranya sesuai pesan abah guru sekumpul yang mewanti-wanti saya untuk tidak banyak bicara, cukup minta doa dan minta diakui sebagai murid. Sepulangnya ke Banjarmasin, saya pun sowan ke guru sekumpul untuk menceritakan apa yang terjadi sekaligus untuk menggembirakan beliau. Malam itu tepat malam Kamis. Usai pengajian saya iringi berjalan di belakang beliau. Sesampai di pintu rumah, beliau menengok ke belakang dan bilang, "Masuk Bakri." Saya diajak masuk ke kamar abah guru sekumpul dan abah guru pun mematikan lampu. Sesaat kemudian abah guru sekumpul membaca doa yang cukup panjang. Usai itu abah guru sekumpul berkata, "Sudah Bakri ai, kada usah dikisahkan lagi. Aku sudah tahu semuaan." Saya pun mafhum karena bagi seorang wali itu hal yang lumrah. Sesudah itu saya pamit untuk pulang. Cerita Guru Ahmad Bakri tersebut menunjukkan karomah dan kemuliaan yang besar dari Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Karomah ke-72, Rasulullah telah menemuimu. Saat Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf dari Tarim Hadramaut berkunjung ke sekumpul,
Beliau melihat banyak hal luar biasa terjadi di sekumpul. Beliau merasa bahwa Abah Guru sekumpul adalah manusia luar biasa. Bahkan apa yang ada di sekumpul semuanya luar biasa. Sampai-sampai beliau berkata, Ismuh Zain, Majhuh Zain, Sultuh Zain, Musallah Zain, Kulluh Zain. Artinya nama Zaini, wajahnya tampan, suaranya merdu, musallanya indah, semuanya indah. Di suatu pagi setelah Habib Ahmad beberapa malam menginap di rumah Abah Guru sekumpul, dengan sedikit tergesa-gesa beliau menemui Guru sekumpul. Nampaknya ada perasaan gembira luar biasa yang menggugah hatinya. Ketika ketemu Abah Guru sekumpul, Habib Ahmad bilang dengan bahasa Arab yang artinya kurang lebih, Alhamdulillah, tadi malam saya sudah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bilang bahwa sebelumnya beliau telah bertemu kamu. Benarkah itu? Abah Guru menjawab, benarlah Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah berdusta. Habib Ahmad merasakan bahwa di sekumpul inilah dia menemukan sesuatu yang ia cari selama ini sejak dari hadratul maut, yaitu bertemu yaqazatan dalam keadaan bangun dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karamah ke-73. Seorang teman menceritakan kejadian di kampungnya, di mana saat itu terjadi kebakaran besar di sebuah persawahan yang tengah masak dan hampir panen. Sang pemilik sawah yang belum terbakar merasa sangat khawatir karena sawah di kanan kirinya sudah terbakar. Di tengah kepanikan itu ia bertawasul dan memanggil-manggil nama Abah Guru sekumpul berkali-kali. Sungguh terjadi keajaiban, api yang begitu besar ternyata mengecil padam dengan sendirinya. Padahal hanya sejengkal lagi api itu sampai menjerat persawahan milik teman tersebut. Karamah ke-74. Diberi racun dalam minuman. Suatu saat ada seorang perempuan yang datang berkunjung ke rumah Abah Guru sekumpul di komplek Ar-Raudah sekumpul. Perempuan tersebut menyerahkan sebungkus air dalam plastik kepada Abah Guru sekumpul sambil mengatakan, Guru, ini banyu zam-zam gasan mengobati penyakit pian. Abah Guru pun menerima pemberian tersebut dan mengucapkan terima kasih. Padahal Abah Guru sekumpul tahu di dalam air itu telah dibubuhi racun yang dahsyat untuk membunuhnya. Air itu kemudian dibuang di belakang rumah. Karamah ke-75. Bertemu seorang wali di tanah Arafah. Ketika Abah Guru sekumpul menunaikan ibadah haji, di saat puncak pelaksanaan ibadah haji yakni wukuf di Arafah, ada terbersit keinginan beliau untuk bertemu seorang wali di saat wukuf itu. Hal itu tidak lain adalah untuk meminta doa agar semua umat Rasulullah yang ada di wilayahnya semua diberikan keselamatan. Tiba-tiba ada seorang Arab yang berpotongan dan gaya Arab Baduy lewat di depan Abah Guru sekumpul sambil berucap cukup nyaring, Labbaik Allahumma labbaik, semua orang baik-baik. Kalimat itu diulang terus hingga orang itu hilang dari pandangan. Abah Guru sekumpul sekarang mafhum bahwa keinginannya kini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya latifan bil ibad